Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revini Kurniati Harneta, jurusan PAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat evaluasi, asesmen, dan pengukuran dan tes. Nah, menurut pengertian asesmen, menurut Minders dan teman-temannya mengemukakan bahwa asesmen adalah proses pengumpulan informasi untuk membuat keputusan tentang anak. Terus menurut Warham menyatakan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan informasi untuk memahami apa yang diketahui anak dan mengetahui apa yang bisa dilakukan anak sehari-hari, seperti pengetahuannya tentang sikapnya, perilaku anaknya. Nah, itu. Terus menurut Yusuf menyatakan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan informasi secara sistematis tentang prestasi dan pencapaian peserta didik anak dalam belajar tanpa merujuk pada keputusan nilai. Kesimpulannya, sebagian proses dilakukan melalui tahap tertentu. Nah, ada sesuatu yang digunakan untuk memproses informasinya. Terus informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan perkembangan dan belajar yang ditujukan dalam kegiatan. Terus, hasil asesmen disajikan dalam bentuk deskripsi atau narasi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan data atau informasi anak yang digunakan untuk mendeskripsi apa yang diketahui dan bisa dilakukan secara biasa dilakukan anak. Nah, hasil asesmen disajikan dalam bentuk deskripsi capai perkembangan anak. Contohnya, anak dapat menjawab pertanyaan guru tentang nama-nama bagian anggota tubuhnya. Contoh mata, ditanya nanti gurunya bertanya, ini apa ya namanya? Ini namanya mata. Nah, si anak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, pengertian evaluasi. Nah, sarjana evaluasi merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgment atau berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, menurut Yusuf, evaluasi sebagai kegiatan pemberian arti, nilai, dan makna terhadap hasil asesmen dalam pendidikan atau pembelajaran sesuai dengan patokan, aturan, atau standar yang telah ditetapkan. Dua pengertian ini menunjukkan bahwa evaluasi memiliki unsur data dan kriteria. Nah, data yang diperoleh dirubah ke dalam bentuk nilai dengan menghubungkan data dengan kriterianya. Dengan cara seperti ini akan diperoleh nilai menggambar kualitas sesuai yang dinilai. Nah, nilai yang diberikan bisa dalam angka, misalnya 8 atau 80 atau huruf. Nah, kalau guru menggunakan angka, maka sebenarnya guru menggunakan standar atau ukuran 10. Nah, terus kalau bila guru menggunakan angka 80, berarti guru menggunakan 80. Guru menggunakan standarnya 100. Dengan skala yang berlaku umum, itu dapat dinyatakan bahwa nilai 8 atau 80 bermakna baik. Nah, kalau guru menggunakan huruf sebagai nilai digunakan huruf B untuk baik, C untuk cukup, dan B berikutnya untuk belum. Bila merujuk ke panduan penilaian yang dikeluarkan Kemendikbud 2015, nilai dalam bentuk huruf yang diberikan ada 4, yaitu BSB untuk berkembang sangat baik, BSH untuk berkembang sesuai harapan, MB untuk mulai berkembang, dan B untuk belum berkembang. Terus nilai yang diberikan untuk berfungsi ganda, yang pertama untuk menggambarkan kualitas anak, yang kedua untuk digunakan sebagai bahan untuk menentukan
kualitas pembelajaran. Nah, hal ini dilakukan guru dengan menghitung berapa anak yang berhasil dan berapa anak yang belum berhasil. Semakin banyak yang berhasil, menunjukkan semakin baik juga pembelajaran itu. Berarti evaluasi dapat digunakan untuk menentukan kualitas pembelajaran anak. Terus evaluasi adalah proses pengumpulan data dasar yang menelaah misalnya tentang efektivitas program pembelajaran. Terus mengevaluasi program pembelajaran berarti mengamati, memeriksa, meneliti maksudnya atau tujuannya dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan program tertentu, misalnya tujuan pembelajaran khusus dan hasilnya. Terus apa sudah sesuai standar kompetensi yang diharapkan dan menyatakan kemajuan telah dicapai anak, apa sudah ke arah tujuannya atau belum gitu. Nah, saat mengevaluasi program pembelajaran ini, guru perlu mengamati cara anak berespon proses dan sumber belajarnya. Misalnya dengan mempertanya pada diri sendiri, mengapa anak didik saya bersikap seperti itu? Terus mengapa ya terjadi pembelajaran yang tak diharapkan? Terus bagaimana sebenarnya strategi pembelajaran yang tepat untuk si Wildan atau siapa? Atau efektifkah jika saya memanfaatkan media ini untuk belajar mengenai warna? Nah, selanjutnya perlu dipikirkan apa yang harus ditindaklanjutkan dari temuan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalnya dengan perubahan perencanaan atau pelaksanaan teknik ke arah yang lebih baik lagi. Tuh. Jadi seorang guru harus lebih kritis nih setiap permasalahan nih. Contohnya, kenapa ya anak saya seperti itu? Kenapa ya si dia gini ya? Biasanya dia kayak gini. Nah, berarti atau kenapa ya dia begini? Apa harus diginiin ya? Sedangkan si ini bisa. Jadi guru harus kritis nih setiap permasalahan yang terjadi pada si anak ketika pembelajaran tersebut gitu. Terus pengertian pengukuran. Nah, menurut Suharsini, pengukuran merupakan proses membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang bersifat kuantitatif. Nah, menurut Hamzah 2012, pengukuran diartikan sebagai kegiatan atau upaya memberikan angka pada suatu gejala, peristiwa, atau benda. Berarti pengukuran itu bisa dikenakan pada apa saja dengan penggunaan alat yang akan menunjukkan hasil pengukuran dalam bentuk angkanya. Terus pengukuran lembaga di PAUD misalnya, jika guru ingin mengetahui pertumbuhan anak, guru akan mengukur berat badan anak dengan menggunakan timbangan dan mengukur tinggi dengan meteran. Dengan cara ini akan diketahui berapa kilogram berat anak dan berapa sentimeter tinggi si anak. Nah, di lembaga pendidikan ini juga ada objek ukur yang sifatnya abstrak, misalnya sikap anak yang kebiasaan gitu. Terus selanjutnya ada pengertian tes atau pengujian. Nah, di sini menurut Nitschko, tes sebagai sejumlah pertanyaan atau tugas yang memiliki jawaban yang benar atau salah. Terus menurut Hamzah, tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap materinya. Terus yang terakhir, pengertian asesmen, evaluasi, tes, dan pengukuran. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan pengembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenal anak secara rinci. Terus evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengolahan secara penyajian hasil dalam bentuk angka, huruf untuk menentukan kualitas sesuatu dengan menggunakan kriteria dan judgement. Penilaian lebih ditunjukkan untuk menilai efektivitas pembelajarannya. Terus tes adalah proses pemberian ukur atau skala pada sesuatu sesuai dengan ukuran benar dan salahnya. Terus pengukuran adalah proses pemberian ukuran atau skala skor pada sesuatu sesuai dengan karakteristik sesuai yang diukur itu. Nah, baiklah, sekian penjelasan
dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.